Coba munculkan dulu, munculkan. Nggak senonoh. Ada 25 orang. Mau langsung mulai atau gimana, Mas Arif? Terserah kamu sebagai Mas Momot. Mas, nanti bentar ya. Mungkin biar nggak ini, Mas, langsung kita mulai aja bisa. Kan nanti biar nunggu yang masuk-masuk bisa ngikutin sekalian. Oke. Nah. Dimulai aja nih. Iya, langsung mulai aja nggak apa, Mas. Kan direkam juga nanti kita upload di YouTube Imagitation. Oke lah kalau begitu. Langsung gas. Baiklah semuanya, selamat sore, selamat bergabung di apa namanya? Zoom meeting keempat Imagitation bersama saya Arif Nur Rahman. Saya di sini sebagai desainer grafis. Jadi salah satu tim desainer grafis di Imagitation, tim kreatif Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dalam kesempatan kali ini akan coba sharing terkait dengan serba-serbi desain grafis, terus bagaimana cara membuat desain yang baik, terus bagaimana cari duit dari desain grafis. Duit di sini bukan cuma dari, ya mungkin di sini nggak tahu orang-orang yang ikut di meeting kali ini, apakah orang pajak semua atau ada dari luar, aku nggak tahu. Tapi ya ini mungkin bisa jadi tips buat kalian-kalian yang berkecimpung di dunia grafis dan pengen cari tambahan uang lebih dari desain grafis. Itu nanti di sesi yang kedua. Kalau yang pertama, mungkin teman-teman yang di DJP udah sering lihat presentasi ini. Mungkin ini agak beda dikit, tapi secara garis besar akan sama dengan tips dan do and don'ts yang pernah saya buat dan saya share di teman-teman DJP. Oke. Nah, disclaimer dulu nih. Jadi di sini nih yang dibahas ini adalah subjektivitas pemikiran saya sendiri. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya pemikiran beda atau standar yang berbeda dalam melihat grafis. Tapi untuk kali ini coba kita kosongkan cangkir dulu ya guys. Jadi kita coba lihat bagaimana grafis di DJP atau yang biasa saya buat menggunakan tips-tips ini. Dan nanti saya juga akan share beberapa membuka software AI secara langsung. Jadi kalau yang di sini ya teman-teman ada yang pakai software selain AI, entah Corel atau Affinity Designer itu harap maklum ya. Jadi tolong disimak aja lah gimana AI bekerja. Oke, terus, nah desain yang baik. Nah kenapa baik? Kenapa saya bilang di sini bukan desain yang bagus? Karena menurut saya desain yang baik itu adalah desain yang cukup memenuhi kaidah prinsip desain yang berlaku. Jadi nggak harus bagus, tapi sesuai dengan kaidah atau prinsip desain yang berlaku itu sudah cukup membuat sebuah karya desain itu dikategorikan sebagai baik. Nah, bagus ini sebenarnya kalau dibilang desain yang bagus adalah sangat subjektif kepada orang-orangnya, dan itu akan membutuhkan jam terbang yang cukup tinggi untuk membuat sebuah desain yang dibilang bagus. Karena standar bagus dan tidak sebuah desain akan berbeda-beda setiap orang.
Jadi untuk kali ini saya cuma akan bilang bagaimana membuat desain yang bagus gitu. Nah, prinsip dasar yang saya anut adalah prinsip CREP, yaitu contrast, repetition, alignment, dan proximity kalau untuk desain. Masing-masing masing-masing prinsip ini kita bedah. Nah, kalau untuk kontras nih seperti ini. Jadi kita akan membuat sebuah kontras di satu paragraf misalnya ini. Kita kontras adalah misalnya kita ingin menekankan sebuah kalimat yaitu duis autumn vel iriur, kan. Nah, dengan membuat kontras kita itu bisa dengan banyak cara, antara lain dengan buat fontnya lebih tebal atau fontnya lebih besar atau dibuat warnanya berbeda gitu kan. Itu membuat sebuah kontras. Intinya adalah di sini kontras ini adalah menekankan atau membuat elemen-elemen desain di dalam desain kita itu tidak saling meniadakan. Jadi ada satu yang harus paling menonjol dan yang lain harus tidak lebih menonjol daripada yang akan kita yang akan kita highlight atau kita tonjolkan. Oke. Nah, ini kalau dibilang kontras terus kalian kerjakan semuanya dengan semua teknik buat kontras dan digabungkan, itu namanya bukan kontras. Jadi malah akan membingungkan seperti di bagian ini bisa dilihat bahwa ada lorem ipsumnya warna orange dan tebal, ada yang warna biru, ada yang hijau, ada yang hurufnya besar. Di sini sebenarnya mungkin akan orang-orang yang membuat desain itu kadang-kadang bingung itu menentukan mana yang harus ditonjolkan, mana yang harus yang jangan sampai ditonjolkan gitu, kadang-kadang bingung. Jadi harus ditekankan dulu di awal membuat desain adalah mana yang pesan kunci atau elemen utama yang harus kita tonjolkan gitu. Jangan sampai seperti ini, karena kalau untuk seperti ini bukan terjadi kontras, malah jadinya malah membingungkan orang mana yang harus dibaca dulu kan. Terlalu banyak warna, terlalu banyak variasi huruf dan font. Seperti itu. Itu kontras. Jadi lalu untuk yang kedua adalah repetition. Jadi kalau misalnya kalian membuat desain atau misalnya punya toko online atau punya produk dan kalian mengelola sebuah akun medsosnya misalnya, usahakan kalian buat sebuah standar atau template yang bisa membuat postingan kalian itu akan mempunyai standar atau terstandarisasi, entah dari warnanya atau secondary. Kalau di DJP ada namanya secondary grafis, dia yang di pojok kanan bawah itu yang loreng biru dan kuning itu bisa dikategorikan sebagai repetition juga, karena setiap postingan di Ditjen Pajak ini untuk grafisnya harus menggunakan secondary grafis. Ada lagi repetition di penggunaan font. Jadi kalau misalnya kalian punya sebuah medsos, kalau ingin membuat branding bagus, harus gunakan font yang itu-itu aja. Ya mungkin kalian akan pada suatu saat akan jenuh kan, tapi itulah yang dinamakan branding. Jadi kita harus pastikan semua orang yang dengan sekilas melihat gambar itu, oh itu punya DJP, oh itu punya brand saya dengan font yang digunakan, karena fontnya tetap terus gitu, nggak berubah-berubah. Kalau fontnya berubah-berubah, nanti audiensnya akan bingung, itu nggak ada konsistensi di sebuah medsosnya atau di sebuah desainnya gitu untuk produk Anda. Jadi semakin sering kalian mengganti font atau semakin sering kalian mengganti warna, maka orang akan semakin susah mengenal produk Anda gitu. Itu repetition. Juga repetition berlaku juga dalam satu, ini kan banyak postingan, repetition di banyak postingan, tapi ada juga repetition di satu postingan, jangan jangan menggunakan gambar lain atau warna lain di sebuah postingan. Misalnya di pojok kanan atas itu warnanya kuning, di orangnya kuning juga, cangkangnya kuning, tubuhnya biru, udah gitu juga. Ntar di tulisannya juga gitu, tulisan e-formnya itu juga jangan pakai warna lain selain warna biru dan kuning gitu. Jadi orang nanti akan lihat, oh warna brand ini adalah warna ini gitu. Itu dari repetition. Kemudian
Kalau untuk alignment itu kita berbicara tentang grid system. Jadi semakin kalau kita membuat sebuah desain itu harus dipikirkan jangan sampai kita meletakkan sebuah elemen di tempat yang salah. Misalnya membuat desain dengan apa ya? Dia letaknya di bawah, ditaruh di atas, atau malah ditaruh tengah-tengah gambar. Terus headline juga dipisahkan, headline mana, subtitle mana, terus titelnya mana, atau body text-nya mana. Itu untuk alignment. Jadi jangan sembarangan untuk menaruh sebuah elemen desain di sebuah di bidang desain kamu untuk alignment. Lalu untuk proximity adalah membuat elemen-elemen desain di dalamnya itu saling berkaitan atau jangan yang berkaitan itu didekatkan, yang tidak berkaitan dijauhkan. Contoh yang tidak menggunakan proximity ini adalah gambar yang sebelah kiri, di mana dia jarak antara headline dengan subheadline atau jarak judul dengan subjudulnya itu lebih besar daripada subjudul dengan isinya. Harusnya kan seperti gambar yang sebelah kanan, antara judul dengan subjudul itu jaraknya lebih dekat daripada subjudul dengan isi. Begitu pula dengan di bagian body text-nya di paragraf yang di tengah itu, yang di sebelah kiri terlalu besar jaraknya, malah lebih besar daripada jarak antara tulisan editor dengan extending itu, karena ini yang namanya tidak menggunakan proximity. Jadi karena yang elemen yang dekat kan harusnya kan si paragraf itu kan saling mendekat. Jadi harusnya seperti gambar di kanan, dia dekatin. Semua dekatin. Terus jarak antara headline dengan body text itu dijauhin. Itu proximity. Terus yang keterangan bunga juga, keterangan bunga itu terlalu jauh dia sebelah kiri, karena keterangan bunga gambar itu harusnya mepet dengan gambarnya. Itu proximity alias kedekatan antar elemen. Terus kalau misalnya kita buat ini caranya ini gimana sih bikin coba di bagian ini. Nih misalnya ini poster ini yang sebelah kiri ini tidak menggunakan 4 prinsip tadi yang sebelah kiri. Dia kalau nggak ada proximity-nya nggak teratur, alignment-nya juga berantakan, terus repetition mungkin masih ada di sini repetition warna, tapi tadi itu yang paling parah adalah alignment dan proximity. Jadi kalau misalnya membuat sebuah desain itu jangan sampai sebelah kiri. Caranya adalah kita buat namanya grid. Nah, kayak gini nih. Yang sebelah kanan itu kalau sudah dibuat grid, nanti akan gampang merapikannya tuh. Jadi untuk tombol perhatian, terus judul, subjudul itu akan rata semua di kiri. Ini alignment berarti, ini sudah dilainkan. Terus juga waspada, sebelah kanan juga rata dengan kanan ini. Terus untuk judul juga di tengah, ya enggak di tengah, atau kalau yang di sebelah kiri kan dia center dan enggak tahu letaknya di mana gitu, enggak ada alignment yang jelas. Kalau untuk yang di sebelah kanan kan udah jelas. Tuh, terus untuk yang di bagian isi icon-icon ini juga berantakan kan. Caranya adalah kita buat dia harus rata dengan antara icon-icon ini harus rata kiri atau rata kanan gitu. Nah, untuk ini kan kalau sini ada 3, padahal di sini ada elemen footer, di sini masih isi, maka menurut saya lebih baik yang ini taruh sini biar rata semua, terus ini ditaruh di sebelah footer. Gitu caranya. Nah, ini kan kalau udah ada grid-nya kan gampang dia mau ngeratain alignment-nya itu gampang. Gitu. Tulisan juga kadang-kadang orang bilang kalau mau kontras harus
warnanya merah biar menyala. Tapi kalau dia ditaruh di sebuah gambar atau sebelah background-nya itu warnanya nggak kontras, ya tetap aja jadi nggak kontras. Malah lebih kontras kalau kita taruh di area putih dengan warna yang gelap akan lebih kontras. Gitu. Tuh, itu kita semua harus di desain grafis ya emang harus apa ya, detail-detail gini emang harus dilihat sih. Jadi nah ini harus pas di tengah-tengah vertikalnya kan. Ini juga harus dirapiin di sini. Tuh. Rata kiri semua. Judulnya di rata kananin. Taruh di sini. Logo juga. Gitu. Logo ini taruh mungkin di sini. Makin luar. Tuh, kalau udah sesuai dengan apa namanya grid-nya akan lebih rapi gambarnya. Tuh namanya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut tentang grid. Ini namanya grid system. Mungkin di Google banyak, dicari-cari aja. Grid system gimana cara membuat grid yang baik, desainnya gimana. Tuh, nanti kalau udah rapi ya jadi begini. Mungkin kalau udah expert atau tingkatan level dewa Brahma mungkin dia nggak akan memperhatikan grid itu, mungkin jangan-jangan malah nggak dipakai. Tapi kalau untuk kita yang masih dalam tahap-tahap belajar atau masih di tahap low entry atau masih belajar itu kayak gitu, grid system akan sangat membantu membuat desain kita akan lebih rapi. Itu grid system. Oke ya, kita lanjut ke presentasi lagi. Sekarang ini apa yang Nah, ini bagaimana membuat, ini adalah pemikiran saya sendiri, di mana gimana cara biar apa ya, elemen desain itu lebih enak dilihat. Jadi jangan lakukan dan apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan untuk membuat desain yang baik. Terus yang pertama adalah satu pesan di bidang gambar. Jadi usahakan dalam sebuah postingan atau sebuah grafis itu maksimal itu cuma satu aja pesannya, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak orang nggak fokus terhadap pesan yang kita sampaikan, malah apa inti dari kita membuat desain grafis kan harus untuk mengkomunikasikan sebuah pesan. Nah, itu malah jadinya malah apa ya? Malah nggak sampai ke audiens kalau terlalu banyak pesan. Jadi paling benar adalah menggunakan satu pesan di dalam satu bidang gambar. Oke. Nah, kalau pesannya banyak, misalnya banyak info yang harus disampaikan, sedangkan bidang gambar kan cuma segitu-gitu aja. Caranya adalah antara dibuat jadi serial atau dibuat carousel. Kalau di Instagram kan ada carousel tuh di slide-slide itu kan sekarang udah bisa mewadahi itu tuh lebih gampang. Caranya di AI juga bisa, caranya bikin banyak artboard ditempel-tempel kayak gitu. Kita lihat di AI aja lah ya. Nih, mana? Nah, ini kalau di AI itu kita lebih gampang nih bikin carousel kayak gini. Ini kan namanya artboard nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4 artboard. Yang paling kiri kita jadikan sebagai cover. Yang kedua pesan yang pertama misalnya, atau pesan pertama juga bisa ditaruh di cover. Terus dan berikutnya. Dan artboard ini bisa biar lebih cakep itu jangan dibuat ada celah di antara artboard ini nih. Kan ada celah nih. Tempelin di sini biar sampai nempel. Atau kalau dengan nempel kayak gini kan nanti kalau misalnya ada gambar kayak gini misalnya set,
Nah, kayak gini misalnya. Nah, ini pas diekspor nanti dia akan nyambung ke sebelahnya, jadi gambarnya nyambung-nyambung gitu. Kan nyambung, saling nyambung. Tapi kalau misalnya di sini ada celah, antara celah sini, nanti pas diekspor akan area yang ini, yang di bagian ini akan hilang nih. Area ini akan hilang. Area itu akan hilang. Jadi gambarnya akan patah nanti di tengah-tengah sini pas ditempel di Instagram jadi carousel, nanti ini akan patah karena nggak nyambung. Jadi caranya adalah bikin carousel itu adalah dibuat semua artboard ini saling nyambung tanpa ada jeda. Atau kalau misalnya nggak mau capek satu-satu, caranya di rearrange ini, lalu dibuat spacing-nya ini 0. Gitu. Oke, itu caranya. Terus itu yang tips yang pertama ya. Nih, ini salah satu gambar yang paling epic. Saya nggak pernah belum nemu lagi gambar penggantinya ini. Ini slide udah lama banget sebenarnya. Tapi saya belum pernah menemukan lagi sebuah postingan yang lebih hancur daripada ini. Ini apa ya? Ini terlalu banyak banget, pusing banget lihatnya ini sih, menurut saya sih ya. Karena orang pas lihat ini nggak ngerti nih, mau yang diomongin tuh yang sebenarnya yang mana duluan, apakah dia mau nonjolin KPP-nya atau mau menunjukkan billing center-nya atau apa gitu kan. Jadi pusing gitu ngelihatnya. Jadi lebih baik mungkin kalau saya lihat dari sini harusnya ini ingin menunjukkan billing center-nya kan, bukan. Tapi kalau saya yang lihat mata saya lihat pertama adalah yang nongol pertama adalah KPP pertamanya, padahal KPP pertama itu paling nggak penting ditonjolkan, bisa ditaruh di pojok kiri atas atau di bawah, atau nggak usah ditonjolkan sekali. Kalau nggak penting, kalau ditonjolkan harus ditonjolkan sih kalau untuk ada billing center KPP ini, tapi nggak harus sebesar ini gitu, bisa kecil, atau elektronik billingnya harus kan paling gede. Terus contoh-contoh dan cara-caranya bisa di slide kedua atau dibuat lebih kecil. Kalau orang tertarik dengan electronic billing center, maka dia akan melihat lebih detail gitu gambarnya, akan stay lebih lama di situ. Jadi aman saja kalau mau tulisan tata cara lebih kecil atau nomor telepon lebih kecil. Tuh, jadi untuk sprint 4 prinsip CRAP tadi, ini nggak ada yang diterapkan sama dia sama sekali. Diterapkan tapi berlebih, jadi seperti tidak diterapkan. Jadi jangan sampai membuat desain terlalu penuh dan terlalu banyak pesan seperti ini. Terus berikutnya adalah tips kedua adalah gunakan 2 font. Kalau slide yang sebelumnya mungkin kalian pernah lihat saya gunakan 3 font, tapi saya pikir-pikir 2 font aja udah cukup lah, jangan terlalu banyak gitu kan. Oke, terus 2 font itu paling digunakan satunya untuk headline atau untuk judul besarnya, terus yang font yang lainnya untuk sub headline, terus body text, footer, dan lain-lain. Gitu. Jadi 2 font cukup kalau mau bikin gambar, jangan terlalu banyak. Kita coba lihat. Nih 2 font. Yang kiri adalah 2 font, yang kanan adalah 4-5 font. Ya kan, lebih enak yang kiri kalau dilihat, jadi kan lebih rapi, lebih tertata gitu daripada yang kanan. Header-nya apa, judulnya, oh iya, pemilihan font juga penting di sini. Jadi kalau kita membuat sebuah karya yang pengen kita lebih terlihat profesional atau lebih terlihat corporate, kita harus menggunakan font-font yang jangan seperti font Comic Sans, terus font apa ini, nggak tahu judulnya, Snap ITC, Papyrus gitu kan. Itu font-font yang nggak official atau nggak profesional kalau menurut saya. Itu lebih cocok kalau buat
acara ulang tahun anak-anak bisa. Tapi kalau untuk font-font ke korporat atau perusahaan atau kantor, font-font yang sans serif seperti ini lebih enak dilihat. Mungkin kita bisa lebih bermain di judulnya, judul besarnya, tapi itu juga harus tricky milihnya, nggak sembarangan font yang bisa dipakai di situ. Kita harus tahu tujuan dari poster kita itu untuk apa dulu, baru kita menentukan font yang cocok untuk menyampaikan pesan kita. Oke, itu untuk penggunaan font. Terus tips yang ketiga adalah belum ketiga, Ding. Ini jadi contohnya. Nah, ini kalau dibilang saya sebagai desainer grafis di DJP dan bukan di DJP, 5 font yang paling sering saya gunakan adalah ini. Untuk grafis ya, kalau untuk bikin surat mah jelas Times New Roman atau Arial, tapi kalau untuk grafis 5 font yang paling saya gunakan ini font ini aja. Yang Montserrat itu sama Open Sans kalau nggak salah itu Google Font, jadi free for commercial yang paling atas dan paling bawah. Kalau yang Aler itu sepertinya juga free for commercial. Yang DIN itu berbayar, font berbayar, jadi harus beli lisensinya mau buat komersial. Terus Gotham juga kayaknya. Jadi 5 font ini yang menurut saya paling enak dan paling gampang, paling corporate looks kalau mau bikin poster atau desain grafis. Montserrat, Alardin, Gotham, Open Sans. Font lain ya kita pakai Times New Roman di Nadine, terus Arial juga di Nadine juga pakainya paling. Itu kalau mau tanya font yang paling sering saya gunakan. Oke, terus tips yang nomor 3 adalah konsisten. Konsisten dalam menggunakan ilustrasi. Jadi kalau di grafis itu ilustrasi itu gambar-gambar vektor. Kalau dibilang vektor itu sebenarnya banyak tipenya, tapi kalau saya bilang 5 besar atau paling sering dapat dicari itu adalah jenis ini, ada siluet, flat, terus 3D, linear, dan color. Linear. Tuh, kalau siluet itu biasanya warnanya cuma satu, antara putih semua atau hitam semua. Kalau flat itu bisa main banyak warna. Kalau 3D itu biasanya ada efek-efek timbulnya, ada efek dimensinya. Linear itu biasanya dia tengah isinya itu bolong, jadi cuma garis-garis gitu aja. Terus yang terakhir adalah gabungan antara flat dengan linear, jadi color linear. Itu tepinya itu ada garis hitamnya biasanya, terus atau warna lain, terus dalamnya juga ada warna-warna juga gabungan. Nah, untuk menggunakan sebuah desain itu jangan sampai dalam satu bidang desain menggunakan lebih dari satu tipe ini. Jadi kalau bikin flat ya flat aja, kalau 3D ya 3D aja gitu, jangan dicampur-campur. Mungkin kalau udah jam terbangnya tinggi, mungkin kalian sudah bisa membuat gabungan antara flat dan 3D mungkin, tapi kalau selama dalam tahap masih belajar, saran saya gunakan satu tipe aja. Kalau flat ya flat aja, 3D 3D aja, jangan campur-campur. Gitu, nanti jadi aneh desainnya kalau dicampur-campur. Terus warna, gunakan warna secukupnya. Jadi kalau tadi saya bilang, jadi kita harus kalau punya sebuah brand, warna itu harus tetap harus konsisten kita gunakan warna itu aja. Jangan kalau mau gunakan warna lain juga harus terbatas dan tidak terlalu menonjol dalam sebuah bidang desain kita gitu. Kalau di DJP warna biru kuning pasti kita tonjolkan, entah kita jadikan background atau di gambar tokoh utama itu warna biru kuning tetap ada. Warna-warna selain biru kuning mungkin akan kita gunakan di elemen yang kecil-kecil, misalnya entah di pointer atau apa gitu. Nih, kalau kita cari gambar dari stok, misalnya kita dapatkan warnanya kan nggak pasti sesuai dengan brand kita. Jadi kita adjust tuh dengan warna sesuai branding kita gitu kan. Yang kiri belum disesuaikan, yang kanan sudah disesuaikan.
Kalau di AI itu mungkin ada apa ya? Ada fitur yang untuk mengganti warna dengan cepat. Misalnya, ini gambar ini di recolor artwork ini di sebelah tools ini ada nih. Nah, saya udah punya color blending kan. Kalau kayak gini tinggal diganti aja, klik, tuh langsung berubah semua warnanya. Tapi kadang-kadang karena dia otomatis dan warna yang di gambar aslinya itu sangat banyak, jadi warnanya jadi agak aneh kalau kita gunakan yang otomatis ini. Ini yang otomatis ini mungkin digunakan kalau misalnya gambarnya nggak terlalu rumit, itu mungkin lebih gampang diubah. Tapi kalau gambarnya sangat rumit, mau nggak mau ya kita harus manual ngerjainnya satu-satu. Jadi dari bajunya ganti warna kuning, rambutnya ganti warna biru, terus highlight rambutnya jadi biru muda, kayak gitu. Satu-satu jadinya. Sana biru, biru tua, gitu dan seterusnya sampai jadi dengan seperti ini warna branding kalian. Oke, kalau yang tadi recolor artwork tadi mungkin gampang jika apa ya gambarnya itu nggak rumit gitu. Misalnya kalau kayak gini gambarnya ini juga banyak sih. Kayak contohnya ya. Oh misalnya gambar ini deh, ini semua ini banyak warna kan, terus kita membuat jadi warna hitam semua ya berarti ini geser ke sini semua, taruh satu warna, terus yang di sini jadikan warna hitam misalnya, tuh jadi hitam semua. Terus warnanya jangan di scale tapi di eksak, jadi warnanya akan seragam, warnanya nggak ada scalingnya. Gitu. Itu tips membuat apa biar kita gampang mengubah warna. Recolor artwork namanya. Terus oke. Wah, ini nih. Ini gambar yang cukup legendaris dari 9gag. Graphic design is my passion. Warnanya pakai pelangi. Terus clip art kotak kayak gini, nggak pakai gambar PNG gitu kan ya. Gitulah. Jangan sampai bikin kayak gini lah. Kalau ada kotak putih ini dilangin dulu putihnya. Caranya pakai Photoshop. Dipotong-potong dikit-dikit biar mengikuti garisnya, baru ditempelin. Warna yang kontras kayak gini harusnya warnanya putih nih, mungkin akan lebih kontras. Tapi karena background-nya warna-warni gini juga akan jadi jelek sih pasti warna putih. Jadi hindari gunakan warna yang gradasi dengan lebih dari berapa, 2 warna atau 3 warna sih. Ini banyak banget warnanya, dari warna dingin ke warna panas dipakai semua, jadi ya pusing lihatnya. Oke, tentang warna. Terus balance. Jadi perhatikan balance dalam desain. Balance itu seperti apa? Seperti ini. Ini yang sebelah kiri menurut saya itu nggak balance, karena kalau ditarik garis lurus nggak apa ya, akan ada area kosong di sini terlalu banyak. Jadi kalau menurut saya lebih bagus kalau gambarnya itu akan digeser sebelah kiri. Jadi kalau ditarik garis lurus di vertikal atau di tengah-tengah sini, di sebelah kiri akan ada isinya gambar, di sebelah kanan ada kan isinya itu tulisan. Nah, jadi center balance itu seperti ini. Coba kita lihat. Nih, balance nih ya. Kalau dibilang kita misal tarik garis lurus di sini, nah gini kan. Jadi yang sebelah kiri ini kosong banget, sebelah kanan kosong. Kalau ditaruh garis
diagonal gini, set. Sama yang sini kosong, sini penuh banget. Gitu kan. Makanya kalau Belum muncul, Mas, gambarnya. oh iya. Oh iya, maaf. Oh, maaf. Nah, gini nih. Ini misalnya nih gambar yang tadi yang kiri kan belum balance menurut saya kan. Karena kalau ditaruh di garis horizontal gini, vertikal kayak gini, sebelah area kiri ini kosong banget, sedangkan yang kanan penuh banget. Terus kalau kita buat garis diagonal pun juga gitu juga, yang kiri ini kosong banget, yang kanan sini kosong penuh banget. Maka solusinya adalah jadi ini, jadi si keong ditaruh di kiri, dan ini tetap, jadi kalau tarik garis diagonal gini, ini di sini ada isinya, di sini ada isinya. Kalau dibuat vertikal pun juga di sebelah kiri ada isinya, di kanan ada isinya. Itu balance menurut saya. Terus next-nya adalah negative space, berikan ruang kosong pada gambar. Jadi kadang-kadang orang itu saking pengennya banyak variasi ilustrasi, dia pakai semua ilustrasi gambar di dalam bidang grafisnya itu, jadi terlalu banyak ilustrasi, makan ruang gambar juga, makanya terlalu penuh gitu, kayak sebelah kiri ini kan penuh banget kan isinya, padahal kalau satu elemen atau satu ilustrasi gambar keong satu aja udah cukup sebenarnya, seperti kiri ini kan, seperti yang kanan cukup. Negative space, jadi banyak ruang kosongnya juga masih banyak. Terus orang juga fokus langsung ngelihat tulisannya IFOM solusinya. Kalau di sini kan bingung tuh mau lihat logonya dulu yang paling gede atau mau si keong dulu yang ditonjolkan, bingung. Jadi lebih baik gambar ilustrasi nggak usah banyak-banyak, satu aja sudah cukup sebenarnya. Terus penempatan jangan terlalu besar juga, dan berikan ruang untuk negative space. Jadi orang mata itu gampang terarah kepada pesan kunci yang akan kita sampaikan. Itu untuk negative space. Terus margin, berikan margin yang cukup pada gambar. Margin tuh biasanya orang kayak gini nih. Nah, nggak tahu banyak di DJB itu sering banget orang itu naruh logo itu mepet kiri pojok atas gitu. Jadi kayak nggak ada, padahal di sini masih banyak ruang yang kosong gitu, tapi dia tempelin mepet atas ini, ntar taruh di sebelah kanannya taruh nama KPP lah. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Jadi tolong perhatikan margin, jadi berikan batas kanan kiri atas bawah itu agak lebih besar gitu ruangannya. Kalau di JP kan di logo ini juga ada batas ruang amannya untuk logo kan sebesar diameter cincinnya, itu juga bisa jadi pertimbangan gitu. Juga diperhatikan juga proporsi dari gambarnya ini, jangan sampai ruangan tengah ini terlalu kosong sedangkan logonya mepet banget. Jadi kalau ini turunkan dikit dan dikanankan dikit pun ruangan sini masih aman, terus logonya nggak terlalu mepet juga. Itu namanya margin. Terus awas penyok. Wah, ini penyok ini adalah problem utama juga dalam dunia grafis, nggak tahu kenapa bisa begitu. Mungkin orang-orang itu nggak peduli, padahal kalau di penyok-penyok ini kan orang melihatnya kan, ya nggak tahu kalau orang lain, orang awam melihatnya ya, tapi kalau saya sih melihatnya apa sih penyok-penyok gini gitu kan. Tapi ya ini prakteknya sering banget terjadi kayak gini, jadi orang itu bodo amat dengan proporsi, entah foto KTP atau foto foto foto-foto di name tag juga kayak gitu juga kan, kadang-kadang gepeng gitu tapi dihajar gitu, padahal jelek kan, pada orang yang kurus jadi gendut, orang yang gendut jadi kurus. Jadi jangan sampai bikin postingan dengan font atau gambar yang gepeng. Solusinya adalah kalau di AI pakai shift dan resize, jadi proporsi gambar aslinya itu nggak akan berubah. Tekan shift dulu baru resize, itu nanti nggak bakal gepeng gambarnya kalau AI. Nggak tahu kalau software lain pakai shift resize itu juga nggak, atau nggak. Gitu. Terus untuk
yang ke-9 kalau nggak salah ini fotografi. Jadi teknik pengambilan foto dan pemilihan model adalah menentukan baik buruknya sebuah publikasi. Ini serial pajak resume profesi di DJP yang baru. Itu ya emang kita serius untuk motretnya kan tim foto Mas Aik dan Mas Hugum udah ngambil foto dengan bagus kan. Jadi si desainer pun akan lebih gampang untuk entah mengcropping atau entah mau bikin gambar itu bagaimana, itu akan lebih enak jika fotonya itu sudah bagus dari awal gitu. Jadi kita si desainer akan dimudahkan, kita nggak usah mikir-mikir gimana lightingnya ini fotonya gelap amat gitu kan, nggak usah dipikirin. Jadi selama gambar raw-nya udah bagus, kita desainernya akan lebih mudah di dalam bekerja. Terus tampilan postingan kita pun juga nggak akan jelek kalau di feed atau di mana kan dari fotonya udah bagus. Coba aja kalau foto awalnya pakai HP atau blur atau apa gitu kan, pas di feed nanti ya ampun akan menurunkan harga jual produk kita pasti. Itu foto harus diperhatikan. Jadi kalau saya rangkum, jadi ada 9 tadi yang pemikiran saya untuk membuat sebuah desain itu lebih enak ya. Jadi satu pesan dalam satu bidang gambar, maksimal 3 font, masih 3 font, 2 font aja lah. 3 font itu ya banyak tapi ya masih oke lah, tapi jangan terlalu lebih dari 3 deh. Terus konsisten dalam pemilihan gambar ilustrasi. Gunakan warna secukupnya, warna branding aja, nggak usah warna-warna yang lain. Perhatikan balance dalam layout, terus tambahkan negative space, berikan margin yang cukup, jangan buat banyak font dan gambar, lalu perhatikan aspek fotografi. Nah, kalau udah 9 ini dilakukan, harusnya postingan atau karya kalian itu harusnya itu akan baik lah, walaupun belum bilang bagus kan subjektif, tapi kalau baik ya baik sih kalau udah sampai udah ada 9 tips ini diterapkan gitu. Nah, terus sesi kedua nih, kalau udah berkecimpung di dalam dunia grafis, terus misalnya pengen mencari job di luar, biasanya apa sih yang dilakukan orang-orang grafis itu? Jadi kalau saya pada prakteknya untuk mencari tambahan penghasilan di luar itu adalah menggunakan beberapa platform gitu. Dan ini platform yang akan saya sampaikan ini yang sudah teruji memberikan tambahan penghasilan bagi saya pribadi. Ini saya pakai ini yang walaupun beberapa ada yang lebih dari ini, tapi yang paling menghasilkan adalah ini. Fiverr, Upwork, Shutterstock, Adobe Stock, Facebook, dan LinkedIn. Nah, kita coba bedah satu-satu ya. Fiverr ini yang paling besar porsinya untuk penghasilan di luar dari pekerjaan rutin saya. Jadi Fiverr ini adalah situs buat freelancer gitu kan. Saya dikenal oleh Bang Fadli, itu ada Bang Fadli di situ. Dia lordnya Fiverr, dia ngenalin saya dulu 2018 2019. Jadi sistem kerjanya itu kita kayak di Tokopedia, kita bikin sebuah toko, misalnya toko e-commerce gitu kan, dengan etalasenya itu adalah hasil portofolio kita. Jadi nanti para buyer atau pembeli itu nanti akan datang sendiri mencari produk yang kita tawarkan kan. Jadi dia akan melihat beberapa toko. Jadi kalau misalnya senang dengan etalase Anda, mungkin dia akan datang kepada Anda, akan tanya gimana kerja di Anda gitu kan. Di situ juga kalian bisa menetapkan berapa harga desain kalian, berapa per desain atau berapa itu bisa di set dari awal. Gitu. Untungnya menggunakan Fiverr ini adalah kita nggak capek ngajin proposal, jadi kan kita diem aja, nanti bayar datang sendiri. Terus di sini juga masih gratis kalau mau bikin toko atau gigs namanya kan, itu masih gratis. Tapi kalau nanti kalian sudah dapat orderan,
nilai order itu akan dipotong 20% buat Fiverr. Jadi kayak abang Gojek, abang Grab gitu juga kan, kalau dia dapat orderan kan dipotong juga 20% kan untuk Grab atau Gojeknya. Sama di Fiverr juga kayak gitu juga, 20% dari nilai ordernya. Kalau ketidakuntungannya adalah di Fiverr ini kalau misalnya masih baru masuk itu kadang-kadang agak sulit untuk mendapatkan pelanggan pertama, karena kan saingannya kan seabrek sedunia kan, dan desain grafis juga menurut saya sudah banyak banget saingannya di dunia ini kalau grafis, bidang grafis. Jadi untuk Fiverr adalah tantangan pertama adalah membuat tantangan yang paling utama adalah membuat seorang pembeli untuk pertama kali datang ke lapak kita gitu. Kalau udah pernah ada yang datang, kemungkinan akan ada lagi yang lain. Tapi kalau untuk mendatangkan satu pembeli pertama itu kadang-kadang menurut pengalaman ada yang sampai setahun belum ada pembeli, ada yang 3 tahun belum dapat pembeli, gitu. Itu untuk Fiverr, freelance. Terus Upwork itu ini situs freelance yang kedua, itu adalah sistem kerjanya itu kita yang proaktif adalah bukan buyer atau pembeli mencari lapak, tapi kita yang menawarkan proyek ketika pembeli mempunyai sebuah proyek. Jadi kan nanti sebuah pembeli, misalnya saya sebagai yang punya proyek, punya kebutuhan untuk membuat sebuah desain poster gitu. Nanti saya posting di Upwork ini kan, saya punya kerjaan poster, budgetnya $5 gitu. Maka nanti para desainer itu akan mengajukan proposal gitu untuk menawarkan jasa dia gitu. Jadi misalnya saya sebagai desainer akan menawarkan ke dia, wah si orang ini punya budget misalnya $50, tapi yang menawarkan jasa ke dia udah lebih dari 10 desainer. Jadi mungkin karena saya masih baru ya saya tawarkan aja kerjain $5 untuk kerjaan dia gitu kan. Jadi bersaing di harga gitu. Kalau di Upwork gitu sistemnya. Desainer itu berlomba-lomba untuk mengajukan bidding atau nawarin harga ya. Mungkin kalau itu bisa berperang harga di situ, paling murah yang dicari kalau misalnya si proyek saya yang punya proyek budgetnya dikit gitu kan, dia akan melihat harga yang paling murah gitu. Keuntungannya di Upwork adalah bayaran itu bisa dihitung berdasarkan jam kerja gitu. Jadi kita bisa kerja berdasarkan jam. Kalau di Fiverr kan kerjanya berdasarkan proyek gitu. Jadi kalau misalnya di Fiverr ada kerjaan membuat poster, ya udah misalnya $5. Tapi kalau di Upwork misalnya dibayar per jam itu bisa jadi kita misalnya sebuah poster gitu, kita bilang ini ngerjanya bisa sampai 2 jam nih gitu. 2 jam ya udah kita dibayarkan 2 jam kerja gitu kan. Di Upwork punya alat untuk mengukur itu. Jadi kita bekerja ke dia 2 jam. Misalnya dia minta revisi gitu juga akan tetap jalan hitungan biaya atau bayaran kita gitu. Karena kan itu kan bisa di jam kerja. Kalau di Fiverr kan enggak. Jadi kalau kita direvisi banyak ya apesnya kita aja dapat pelanggan kayak gitu. Tapi kalau untuk bayaran per jam, revisi berapapun kita hajar aja karena kan bayarnya per jam. Gitu. Dan bayaran per jam orang bule bisa setara sejam dikerja di sana bisa dianggap kerja setengah hari di DJP gitu kan. Tuh untungnya kalau kerja sama bule di Upwork, kalau udah dapat pelanggan tetap sih gitu. Terus negatifnya atau ketidakuntungannya adalah kalau untuk di Upwork bidding proposal itu butuh biaya. Jadi kalau misalnya kita mau bidding sebuah proyek itu kita punya connect namanya. Jadi satu proyek itu membutuhkan berapa connect? Ada 4 connect, ada yang 2 connect gitu. Dan connect itu harus dibeli dulu sebelum kita bisa mengirimkan proposal. Nah, connect itu harganya kalau nggak salah $120.000 atau $12 itu berapa? $12. 150 ribuan kali ya. Untuk dapatkan 60 connect gitu. Dan satu kerjaan biasanya membutuhkan antara 2, 4 atau 8 connect. Tergantung jumlah besaran proyeknya sih. Jadi konsepnya itu kalau untuk Upwork kita butuh modal dulu untuk mengajukan sebuah kerjaan, dan itu pun kalau udah beli connect terus nggak dapat
pelanggan atau nggak dapat proyek, ya udah berarti hilang aja itu duit 150.000 untuk dapat 60 connect. Ntar kalau connect-nya udah habis baru beli lagi gitu, kayak beli token lah, token pulsa gitu. Itu sistemnya di Upwork. Terus kerjaan lain di grafis itu di Shutterstock. Itu microstock ya. Jadi kita bikin sistem kerjanya itu adalah kita buat gambar atau bikin gambar lalu diupload ke Shutterstock, maka kita akan dapat uang ketika orang lain mendownload gambar kita. Jadi apa ya, kita kayak bikin bebas mau bikin apa aja terserah kita, selama ada yang beli ya nanti kita akan dapat duit. Keuntungannya adalah Shutterstock ini bisa jadi passive income. Jadi kita udah punya gambar banyak, selama orang itu download gambar kita ya kita nggak kerja pun kita akan dapat income karena orang download itu terus gitu kan. Itu keuntungannya Shutterstock. Terus idealisme desain bisa dijaga. Jadi kita bikin desain yang sesuka kita aja atau sesuai style kita aja. Kalau di Upwork atau di Fiverr tadi kan kita harus bekerja berdasarkan perintah klien. Kliennya mau apa ya kita kerjain. Kalau di Shutterstock enggak, kita pengen bikin gambar apa ya kita bikin aja. Selama gambar itu bisa ada pasarnya, gambar itu akan di-download orang gitu. Cons-nya adalah bayaran standar per download di Shutterstock itu $0,25. Berapa itu dirupiahin 5.000 atau nggak nyampe 5.000 ya. Gitu. Jadi itu kan tapi untuk satu gambar. Jadi kan tapi kan satu gambar kan bisa di-download berapa puluhan atau bisa sampai ribuan kali kalau itu emang gambarnya laku gitu kan. Jadi jangan pikir karena 0,25 terus ya nggak usah pakai itu, jangan. Jadi kalau teorinya adalah semakin banyak gambar yang kita upload di Shutterstock, potensi kita mendapat gambar kita akan download orang akan semakin besar. Jadi 0,225 bisa dikalikan berapa kali download sebulan gitu kan. Itu Shutterstock. Passive income sih paling proses itu bisa jadi passive income beneran kalau misalnya kita banyak stok, rajin membuat gambar gitu. Adobe Stock juga, ini microstock juga sama dengan Shutterstock. Prosesnya juga sama dengan dia. Bedanya di sini adalah harga per downloadnya itu lebih tinggi, hampir $1 per downloadnya kalau dirupiahin. Gitu. Jadi Adobe Stock hampir sama, tapi apa ya? Mungkin pelanggan Adobe Stock nggak sebanyak Shutterstock, jadi jumlah downloadannya itu nggak sebanyak Shutterstock, tapi bayaran standar per downloadnya itu lebih besar daripada Shutterstock. Proses sama aja. Terus Facebook, nah ini juga nih, walaupun sampai saat ini Facebook isinya orang-orang yang antara mengeluh atau orang alay, tapi di Facebook itu banyak duit yang bisa dihasilkan. Jadi kita bisa buat page untuk posting karya kita dengan harapan orang lain akan datang, terus order, atau juga kita posting nawarin jasa kita di grup-grup untuk jualan gitu kan. Prosesnya gratis itu, mau di apa juga gratis kan, nggak ada potongan atau nggak suruh jualan di situ kan, entah antara menghilangkan rasa malu atau apa ya, jangan baper kalau di isinya orang Facebook kayak gitu semua kan. Tapi selama ini dari Facebook saya posting kerjaan nggak jelas kayak bikin filter gitu, itu duitnya kencang gitu. Bikin filter Instagram yang walaupun random gitu, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di jidat itu dari Facebook semua saya dapat orderannya gitu. Itu Facebook. Terus yang terakhir adalah saya gunakan adalah LinkedIn. Jadi kalau LinkedIn kan kayak apa ya, profil profesional kita gitu kan. Jadi di situ saya isinya nggak ada bercanda-bercandaan atau shit post di LinkedIn. Jadi isinya itu emang kayak tampilin kerjaan profesional kita. Jadi orang juga bisa search by skill gitu di LinkedIn juga bisa. Jadi beberapa kali saya dapat kerjaan dari situ, orang saya nggak kenal entah berapa di LinkedIn itu berapa derajat orang yang kenal dengan kita, bukan kenal langsung. Jadi ditanya, Mas bisa ngerjain ini nggak gitu. Dari LinkedIn aja mereka kan bisa search by skill kita. Course-nya gratis tapi course-nya jarang dipakai orang.
Jadi nggak semua orang punya LinkedIn dan aktif di situ. Itu sih, itu urutan dari pertama sampai terakhir ini adalah urutan yang paling menghasilkan uang untuk bagi saya sendiri. Terus ya demikian paparan saya. Mungkin nggak tahu, katanya Bang Fadli besok hari Selasa punya materi juga dengan yang sama. Mungkin dia akan membahas lebih detail untuk mencari cuan dari bidang desain grafis di platform-platform freelance. Dia akan cerita lebih banyak mungkin besok. Gitu. Tapi untuk saya cuma sekian dulu, sudah jam 5. Saya kembalikan ke Mas Moderator Dewa. Silakan Mas Dewa. Siap, Mas. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh dimasukkan ke kolom komen Zoom group chat atau bisa langsung ngomong aja. Tapi ini ada beberapa tadi, Mas. Ya. Mungkin ada yang nanya, referensi untuk stok-stok gitu, vektor itu, selain FreePic gitu. Ada lagi nggak, Mas? Apa? Stok vektor. Tempat download stok vektor. Stok vektor. Kalau saya sih, karena saya pengguna FreePic, jadi ya kita ambil dari FreePic dan Envato. Kalau saya sih antara dua itu sih, antara FreePic dan Envato. Tapi kalau FreePic kan kita sudah langganan premium, jadi aman dari copyright. Tapi kalau kalian menggunakan FreePic yang masih free user, itu ketentuannya adalah harus mencantumkan karya. Jadi ada bikin naruh kredit, itu kan kredit sama yang buat kan. Jadi harus dibuat karya oleh siapa di FreePic kalau masih free user. Tapi kalau sudah premium, itu sudah free for komersial, jadi mau digunakan komersial boleh, mau jadi apa juga boleh tanpa harus mencantumkan kredit atau mencantumkan pembuatnya gitu kalau untuk FreePic yang premium. Terus kalau kita juga kalau di DJP kita satu hari bisa jadi suruh bikin, saya sih bisa jadi pernah suruh bikin sampai 4-5 gambar di DJP. Jadi saya nggak mungkin membuat sebuah vektor dari awal, misalnya dari building dari nol sampai jadi sebuah poster dengan ilustrasinya, itu jarang banget saya lakukan. Jadi paling sering ya tadi kita download dari stock image, stock vektor, terus kita adjust warnanya biar jadi warna branding gitu. Itu Mas. Nah, ini ada lagi yang nanya, Mas. Gimana pendapat tentang 1000 atau 99 desain? 1000 belum pernah. 1000 aku belum pernah main karena kan itu punya di Indonesia ya. Aku belum pernah main di situ, jadi aku nggak tahu atau mungkin kalau pernah aku lihat sekilas juga mungkin itu akan mirip-mirip dengan Fiverr, tapi cuman itu kalau nggak salah bayarnya mungkin dari rupiah karena kan itu kan 1000 kan Indonesia platformnya. Terus pelanggannya juga banyak kan pasti Indonesia kan. Gitu. Tapi kalau untuk 1000 sendiri saya belum pernah menggunakan secara langsung. Tapi kalau untuk 99 desain itu dia modelnya kayak kompetisi gitu kalau nggak salah ya. Dia kompetisi itu dulu saya pernah pakai itu tapi kapok karena nggak pernah menang. Jadi kalau di 99 desain kan ada sebuah si buyer kan nawarin atau punya proyek dan kita desainer suruh kerja dulu kan, kerja baru dipilih sama dia. Itu kalau menurut saya agak VOC juga itu di situ. Karena kita kerja rodi nggak dibayar dan bisa jadi karya kita dicolong orang atau nggak dipilih gitu. Jadi udah kerja capek-capek, karya nggak dipilih, saya jadi nggak pakai 99 desain gitu. Mendingan saya di Upwork sama-sama nawarin tapi saya nggak kerja dulu, tapi bedanya cuma bayar doang sih, tapi nggak capek ngedesain. Itu beda-beda tiap orang. Ada juga sih emang kalau orangnya kompetitif akan lebih senang mencari di 99 desain karena dengan karya yang dipilih kan dia akan bangga bisa mengalahkan banyak orang. Tapi kalau saya tipenya ngapain capek-capek bikin kalau bisa cari duit yang nggak pakai capek bikin dulu gitu. Ada lagi nggak, Deo? Ada. Ini ada yang tanya lagi dari Fahmi Setio Baskoro. Tips memilih kombinasi warna menurut Mas Arif gimana? Kalau di DJP kan saya pakainya nggak sama, kalau nggak DJP juga sih. Pokoknya kalau saya dapat kerjaan entah dari luar atau di DJP,
saya pasti gunakan warna dari logo dari mereka gitu. Kalau di JP kan logonya biru kuning karena warna branding ya biru kuning. Jadi pasti warna yang paling banyak saya gunakan warna biru kuning. Tapi kalau untuk kerjaan lain ya kita lihat dulu logonya seperti apa, logonya pakai warna apa. Nanti kita ambil palet warna dari logo-logo itu untuk ngambil warnanya. Jadi nggak ada tips yang khusus untuk palet warna, tinggal kita kan kerjanya by order oleh orang sana atau yang punya, jadi kita gunakan warna yang sudah dipakai oleh perusahaan atau brandingnya mereka gitu. Tipsnya itu sih paling. Ini ada lagi Mas, aplikasi yang sejenis AI tapi nggak berbayar apa ya Kak ya kalau mau untuk belajar pemula? Canva apa yang paling umum digunakan kan banyak kan orang pakai Canva gitu kan, tapi ya nggak tahu, aku bukan pengguna Canva juga, tapi di Canva sepertinya sudah bisa mewadahi gambar-gambar vektor sepertinya, terus mau dicetak ukuran besar juga sepertinya udah bisa di Canva, template juga banyak di Canva, dan dia mungkin ada yang versi berbayar juga, mungkin lebih banyak fitur yang bisa dipakai, tapi kalau untuk yang gratisan sepertinya sudah mumpuni untuk membuat desain. Selama kamu bisa menggunakan atau menerapkan prinsip-prinsip CRAP tadi atau mengikuti 9 tips dari saya, mungkin desainnya akan akan bisa bagus walaupun nggak usah pakai AI, nggak usah rumit-rumit gitu. Penting perhatikan tadi tips-tips yang saya sampaikan. Nah, ini kalau yang telat datang atau yang baru masuk nanti bisa lihat di siaran ulangnya di YouTube Image Detection ya. Nanti di subscribe aja Image Detection, subscribe. Ini lagi Mas yang tanya. Permisi Mas, ada nggak sih alur atau SOP tertentu ketika mendesain sebuah logo agar terhindar dari plagiarisme? Plagiarisme itu agak ini juga sih, agak apa ya? Kalau saya sih mikirnya selama kita bikin dari awal atau bikin logo dari nol ya mungkin bisa menjadi apa ya, bisa jadi pertimbangan kalau misalnya kita itu diklaim plagiarisme gitu. Kita kan punya entah sketch dari gambar di kertas atau apa, kita kan pasti udah ada kan. Itu mungkin bisa jadi. Tapi kan udah zaman segini udah berapa juta logo yang diciptakan, mungkin akan bisa jadi akan mendapati sebuah logo yang mirip atau sama gitu. Jadi selama kamu bikinnya emang dari awal nggak nyontek atau enggak, itu ya udah aman aja sih. Kecuali emang dari awal kamu udah nyari Google logo apa terus kamu contek, ya itu ya plagiarisme sih bisa. Mungkin karena ada yang punya, tapi kalau kamu bikinnya dari awal, bikin sketch dari kertas, terus itu didokumentasikan atau disimpan dengan baik-baik dari itu mungkin akan, misalnya ke depannya ada komplain tentang plagiarisme, ya kamu bisa membela hak kamu. Ini saya bikin dari awal kok, nih ada kertas, ada sketnya di kertas, ada di foto, kalian foto gitu juga bisa jadi gitu. Tapi kalau di dunia ini udah zaman segini mungkin akan terjadi banyak logo yang sama atau yang mirip-mirip, ya udah terima aja, siapa yang duluan yang punya kan harus dibuktiin siapa yang punya duluan gitu. Ini banyak sih pertanyaan nih. Kita sampaikan semua aja Mas ya, mumpung sesi diskusi kita. Ini ada pertanyaan, Mas ada web atau YouTube tentang desain buat belajar desain secara otodidak nggak? Ya, itu mah banyak banget di YouTube, tinggal cari aja mau bikin apa. Aku juga nyariin di YouTube semua, kayak bikin filter Instagram tuh yang gambar apa di jidat random gitu, itu kan belajar dari YouTube juga. Kalau mungkin kalian tahu, saya jual itu di Facebook itu harganya 3 juta untuk bikin random kayak gitu. Random kayak gitu, padahal kalau di prakteknya pas dibikin gitu, paling ngerjainnya cuma sejam selesai. Itu semua ada di YouTube semua itu, kamu cari asal nyarinya apa ya, keywordnya pas gitu kan. Kalau mau nyari misalnya di YouTube mau nyari tips mau bikin apa di ya AI, pengen ngeblend apa blending vektor atau mau bikin apa gitu, kalau selama kamu tahu keywordnya dan pas itu cari di YouTube, ya pasti nongol sih. Banyak banget lah zaman segini kalau mau nyari apa menu pembelajaran belajar otodidak desain itu. Kalau di YouTube tinggal kamu cari keyword yang pas saja
Aku sih nggak punya channel yang khusus untuk yang bisa aku sampaikan ke kamu, karena pas aku belajar juga belum ada YouTube, jadi masih meraba-raba dari awal, jadi nggak belajar dari YouTube gitu. Tapi kalau pas kayak yang filter itu emang saya belajarnya dari YouTube beneran, karena saya nggak tahu itu software apa yang dipakai, terus kita raba-raba, terus kita cari di YouTube dan ketemu caranya, ya udah di situ. Saya nggak sampai melihat siapa uploadernya itu, YouTuber siapa, tapi saya cari kontennya aja yang paling pas itu mana. Karena kan banyak di situ kan, banyak cara-cara, pasti mau bikin sebuah gambar jangan-jangan ada 3 metode untuk bikin itu. Jadi cari aja yang paling pas. Gitu sih. Yang penting sering-sering, yang penting pas keyword yang dipakai untuk nyarinya. Gitu. Oke, Lagi-lagi? ini ada dari teman kita dari DJP nanya, Mas, sistem upload konten grafis di DJP gimana? Kan banyak kontributornya. Coba Mas Arief dijelaskan Apa? cara ngupload konten grafis di DJP. Mungkin yang mau masuk nasional gitu. Gimana? Oh, di Prosedurnya DJP. gimana? Sebenarnya kan kita punya grup di grup kreatif kan, grup otak kanan kan. Mungkin masnya atau mbaknya belum join di sana mungkin. Kalau di situ kan tinggal posting aja, di situ ada punya ide apa tinggal posting aja. Nanti kan kita pasti lihat, kita goreng bareng-bareng di situ apa yang kurang atau habis revisi gitu kan. Nanti kalau udah oke, udah semua fix, nggak ada yang revisi lagi, ya kita sampaikan ke Taxmin untuk diupload. Tapi kalau misalnya kita di situ belum sampai deal, belum sampai apa, gambarnya masih banyak yang harus diperbaiki, ya revisi tiada henti, jangan baper atau jangan sampai ngutung karena terlalu banyak revisi, karena revisi adalah hidup kita selama ini. Nah, kan pernah sampai ada yang dapat revisi 17 kali juga pernah ada kali itu kalau untuk konten nasional kan. Gitu. Jadi kalau kamu punya ide untuk membuat konten, ya antara sampaikan ke Taxmin Kanwil, Taxmin kantormu untuk disampaikan ke Taxmin nasional, atau kamu ikut join di grup grafis DJP, di grup otak kanan juga bisa, tanya Dewa tuh di mana linknya. Gitu sih langkahnya kalau mau tata caranya. Jadi kita konten kreator, grafis dulu bikin sampai nggak ada revisi, baru kasih ke Taxmin. Itu prosedurnya sih, itu aja sih sebenarnya. Itu Mas Mbak. Oke, ini lagi. Makasih Mas Arief. Ini ada lagi Hmm. yang tanya, tips cara matok harga atas desain kita gimana ya? Nah, matok harga atas desain adalah apa ya? Itu juga subjektivitas sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kemarin Farhan bilang itu ada benar juga tuh si Mas Farhan Evener kemarin tuh. Jadi kalau misalnya kita ngoyo, kadang-kadang malah kita punya target nih. Misalnya kita mau jual harga desain kita harganya tinggi, karena kan kita apa ya, self esteem kita kan tinggi gitu. Wah, nggak mau kita di harga yang murah, harus tinggi gitu. Malah kadang-kadang dengan kayak gitu apa ya, malah kita akan terbebani dengan target itu. Jadi kalau menurut saya, selama kalau saya sendiri kemarin ya pas bikin awal-awal dulu, selama desain itu bisa nutup uang bensin dan uang makan saya ngantor tiap hari, sudah aman. Jadi saya anggap uang di kantor itu akan apa ya, gaji dan tunjangan dari kantor sudah apa ya, sudah net gitu, nggak ada atau pengeluaran lagi dari hasil itu. Yang kita gunakan untuk biaya hidup adalah sampingan-sampingan yang kita kerjakan itu, gitu sih. Jadi nggak ada patokan berapa rupiah per desain gitu selama ini. Tapi kalau dulu pas zaman saya menggebu-gebu gitu, saya patok bikin logo harganya berapa ya dulu ya. Saya masih di zaman di kantor yang lama, mainnya di Kaskus, belum tahu ada Fiverr atau Facebook, itu kan masih belum ada. Di Kaskus itu logo saya buat antara mulai pertama bikin 300.000, terus lama-lama karena laku ya otomatis saya naikin harganya, pernah sampai angka 1 juta untuk logo gitu. Tapi itu juga prosesnya apa ya, nggak mulai dari awal langsung dapat juta, tapi ya sama dengan cari pelanggan gitu kan, kita bikin harga promo dulu yang murah-murah, nanti kalau udah misalnya dengan harga murah kita kewalahan ngerjainnya, kita naikin lagi harganya. Kalau naikin lagi masih kewalahan nangani orderan, ya kita naikin lagi harganya gitu, sampai pada titik orang jarang yang order tapi ordernya gede-gede gitu sih. Tipsnya sih gitu.
jangan ngoyo aja. Yang penting slow aja hidup kamu itu. Ini sadar kalau mungkin kerjaan itu adalah sampingan, jadi jangan terlalu ngoyo untuk mendapatkan hasil besar dari situ. Jadi slow aja gitu. Oke, ini lagi Mas Arif. Mas, penggunaan color harmoni apakah bisa dikombin satu sama lain? Misalnya ambil triad dengan square atau apapun itu, atau harmoni itu penggunaannya cukup satu jenis aja? Aku nggak ngerti itu. Aku ngeliat tadi punya bacaan dari si Opanda, anak DJPB. Buset itu, dia kalau warna dia kan emang gila, bagus banget mengombinasinya. Kalau aku sih nggak bisa mengombinasikan seperti itu, karena selama ini kalau saya penggunaan warna pasti antara menggunakan warna logo yang existing atau membuat gambar ya yang apa ya, pakai template yang banyak tersedia di Google gitu. Nggak pernah saya mencocokkan warna dari awal pakai triad atau ada 3 heksagon warna yang pakai apa itu lingkaran warna itu kan, kayak gitu saya belum pernah sih. Jadi selama ini saya menggunakan feeling aja, dan warna-warna yang saya gunakan juga nggak semewah warna-warna. Kalau kalian pernah punya lihat karya Opanda itu kan warnanya parah banget tuh, bagus banget kan. Saya nggak pakai sampai segitu. Warna saya baru warna-warna primer gitu kan, warnanya biru muda, biru tua, terus warna merah merah muda, nggak merah muda sih, merah yang mencolok sama merah yang agak gelap gitu kan, marun gitu. Gitu aja sih. Tergantung saya kembali ke apa klien atau permintaan dari ini yang punya kerjaan itu aja, butuhnya warna, karena mereka pasti bikin sebuah produk pasti udah punya warna awalnya gitu. Oke, ini lagi Mas, ada yang tanya. Ya. Caranya biar dapat ide desain yang nggak itu-itu aja, gimana ya? Kan selama ini terpaku sama desain yang udah ada di DJP. Nah itu dia. Kalau membuat desain apa ya yang nggak itu aja itu, kalau di DJP itu aku udah sampai mumet nih bikin ilustrasi, karena kayak di COVID ini nih peraturan itu muncul update banyak banget, dan peraturannya itu hampir mirip gitu-gitu aja gitu. Jadi bingung, ini mau kasih gambar ilustrasi apa lagi nih, orang kemarin aturannya hampir mirip dengan ini, mau kasih gambar apa lagi, bingung juga. Jadi tipsnya semakin apa ya, lebih banyak merenung. Bingung mau bikin apa lagi ya, jadi ya kita browsing aja, lihat gambar itu kan, sampai ketemu wah ini bisa dicocokin sama ini gitu. Jadi nggak sampai saat ini di DJP udah hampir sampai tahap pakai gambar apa lagi ya, itu udah sampai tahap itu sih, udah bingung. Kalau untuk style kan kadang-kadang orang itu beda-beda ya, jadi kalau saya lebih karena basic saya banyakkan di AI dan vektor, jadi banyakkan isinya vektor gitu. Tapi kalau untuk sampai style kayak gambar kartun ya saya serahkan ke anak-anak di CU, kartun para komikus gitu kan. Tapi kalau untuk buat style gambar sih, karena saya pengguna FreePik alami, ada pengguna FreePik premium, jadi ya seadanya di FreePik yang gambar yang ilustrasi yang paling bagus di FreePik ya saya ambil. Kan tapi nggak sembarangan ngambil gambar di FreePik, karena kan FreePik juga variasi gambarnya kan banyak, ada yang jelek juga, ada yang standar, ada yang banyak banget dipakai orang gitu. Jadi saya pakai yang paling jarang dipakai orang sih, atau paling nyeleneh gambarnya gitu. Oke, ini ada lagi tips dari Mas Arif untuk mengatasi art block tuh gimana, Mas? Art block apa ya? Tadi tak cari di Google sih, kayak situasi ketika seniman desainer merasa stuck dan tidak dapat mengembangkan kreativitas. Oke. Merasa stuck ya? Kalau merasa stuck berarti pikirin dapur gimana caranya harus ngebul biar gak stuck. Apa ya, saya belum sampai tahap stuck sih ya, sampai stucknya tadi gitu, cuman milih sampai waduh gambar ini pakai ilustrasi gambar apa, itu sampai itu sih. Tapi kalau untuk sampai karena kan saya bukan ilustrator ya, bukan pembuat apa gambar ilustrasi ya kan, kalau lebih basicnya lebih kecenderung ke layouter. Jadi selama nge-layout sih saya belum pernah mendapat kendala sampai pusing sampai mentok gitu bikin apa. Tapi ya selama di FreePik masih banyak anak-anak baru yang mensubmit kayak karyanya sih, saya masih aman aja.
Kecuali mungkin kalau kamu sebagai ilustrator, kamu gambar, ya itu mungkin akan, nggak tahu deh, mungkin akan sampai dalam tahap apalagi ya yang harus digambar gitu. Tapi kalau saya sih sebagai layouter nggak pernah sampai kehabisan mentok sampai apa, karena kan nge-layout kan dinamis, jadi nggak dengan gambar ilustrasi apa aja saya bisa masuk gitu. Itu. Oke. Ini lagi Mas, tanya. Kalau ada kerjaan satset buat desain poster, pernah bikin dari nol nggak? Dan cara satset nuangin ide itu gimana, Mas? Poster satset dan nol. Sekarang sih udah hampir nggak pernah. Semua saya berawal dari FreePic dan Envato. Karena nggak ada waktu buat bikin dari nol. Karena kerjaan saya di DJP, di kantor, saya megang semuanya kan, grafis kan, nggak ada tandemnya, jadi kalau bikin dari awal nanti meninggal biasanya. Meninggal cepat biasanya. Atau malah kerjanya nggak sampai belum kelar kerjanya udah dapat kerjaan lagi, malah nanti terbengkalai itu kerjaan-kerjanya karena kita bikin idealisme bikin grafis dari nol kan. Karena selama ini kan karena situs-situs FreePic microstock itu kan ada karena ada yang butuh, kayak kita ini buat, kalau saya sih butuh mereka atau butuh situs microstock gitu. Jadi saya nggak pernah lagi membuat dari awal. Mungkin zaman dulu pas awal-awal saya mulai terjun di bidang pergrafisan, mungkin saya karena masih belum kenal FreePic dan lain-lain, masih bikin dari awal gitu kan. Tapi kalau sekarang sih nggak pernah, karena load kerjaan yang banyak banget gitu. Jadi saya memanfaatkan FreePic Premium dan Envato Premium. Ini lagi Mas, dari Lord Motion Graphics, Samsul Hani nih. Mas Ayi pernah kepikiran jadi kontributor FreePic nggak? Udah ditolak, udah diblok. Kalau di FreePic itu kayak microstock kan, sama dengan Shutterstock, tapi FreePic itu lebih sadis dia screening gambarnya. Di FreePic itu menurut saya situs microstock yang paling susah dimasuki orang, walaupun hasilnya gratis, ya mungkin gara-gara gratis itu editornya atau asesornya itu akan lebih strict. Jadi FreePic itu satu akun itu diberikan kesempatan kalau nggak salah 40 karya, jadi 20 karya sekali masukin mengajukan diri untuk menjadi kontributor, kamu harus mengajukan 20 gambar kamu untuk diupload. Nah, 20 gambar itu ada kemungkinan ditolak dan diterima. Kalau ditolak 20 gambar itu, kamu akan mendapat kesempatan 20 gambar lagi. Kalau masih ditolak lagi 20 gambar lagi, itu akun kamu langsung diblok oleh FreePic untuk menjadi kontributor alias nggak layak. Dan saya sudah diblok dari lama. Kalau Shutterstock masih lancar karena selama ini Shutterstock itu lebih gampang daripada FreePic untuk masukin kontributor, karena Shutterstock itu selama konstruksi desainnya atau jenis tipe IPS kalau di Shutterstock itu udah bener ya lancar-lancar aja sih. Tapi kalau FreePic enggak tuh, sampai dia FreePic itu sampai menilai stylenya kamu sudah pernah dipakai orang atau stylemu itu sudah ada sebelumnya atau belum. Kalau sudah ada sih biasanya ditolak sama FreePic. Gitu. Punya aku sih udah diblok dari dulu sama FreePic, jadi nggak ada kepikiran lagi karena nggak bisa masukin lagi. Lanjut. Oke, ini Mas pertanyaan. Apa sih bedanya Adobe Illustrator sama Photoshop? Kan sama-sama bisa pakai desain nih. Illustrator bisa, Photoshop. Ya. Nah, perbedaan, kelebihan, kekurangan gitu. Photoshop kan jelas tuh, namanya juga Photoshop, berarti kan untuk foto harusnya kan basicnya dia untuk foto, untuk mengolah gambar-gambar raster itu lebih benar di sana gitu. Kalau Illustrator ya benar untuk membuat ilustrasi, jadi untuk membuat gambar vektor itu paling benar dengan Illustrator. Dulu emang saya pernah awal dari desain itu emang saya terjunnya dari Photoshop. Jadi bikin desain dari Photoshop. Dan itu emang ngabisin hard disk banget, karena satu desain kan bisa dengan Photoshop kan bisa memakan hard disk atau memakan size sampai puluhan mega gitu satu desain. Kalau untuk ilustrasi untuk vektor itu kan harusnya pakai Illustrator. Nah, Illustrator dengan konten yang sama dengan Photoshop, gambar yang sama atau vektor yang sama dengan Photoshop, ukuran file lebih kecil. Jadi tapi untuk kayak Illustrator,
kalau kita mau mengedit foto di Illustrator akan kesulitan gitu. Misalnya kita mau ngilangin jerawat di Illustrator ya nggak bisa, atau bisa dengan cara yang sengsara gitu, satu-satu per pixel gitu kan. Tapi kalau untuk Photoshop kan pakai ada apa namanya itu, clone stamp gitu kan, itu bisa kan, gampang gitu. Jadi emang menggunakan untuk desain itu emang saya pakai dua-duanya. Jadi kalau desain itu mengandung foto, dan foto itu harus di crop misalnya sesuai dengan bentuk badan kita, ya kita gunakan Photoshop dulu, baru diimpor filenya itu ke AI untuk di layout gitu. Jadi AI untuk melayout gambarnya, Photoshop untuk mengolah fotonya, itu sih perbedaannya. Dulu sih pernah melayout menggunakan Photoshop, tapi ya itu salah jalan, itu desainer salah jalan. Saya udah tobat karena diajari Lord Hatzwa. Saya ikut pelatihan Lord Hatzwa kemarin. Jadi saya sudah tobat sekarang menggunakan Photoshop untuk desain. Photoshop hanya untuk mengolah foto, desainnya, dan layout untuk menggunakan Illustrator. Gitu. Jadi kalau kamu masih menggunakan Photoshop, sekarang bertobatlah dulu. Beralih ke Illustrator. Gitu. Oke, ini lagi Mas. Ini kayak tadi di grup chat nih pada ngomongin Illustrator sama Corel. Gimana menurut pendapat Mas Arif nih? Corel selama kamu menggunakannya jago ya akan hasilnya bagus juga. Itu kayak siapa namanya? Si Fitra Perben juga pakai Corel, hasilnya bagus juga kan. Gitu. Si Opanda pakainya Affinity, nggak pakai Illustrator, bagus juga. Itu alat kan cuman alat aja membantu kalian, jadi semakin bukan mempengaruhi hasil karyanya. Jadi kalian terserah kalian aja paling enak menggunakan mana gitu. Kalau saya sih pengguna Adobe, karena Adobe bisa nyantol kemana-mana, bisa ke Adobe mau bikin motion ke After Effects, mau ngolah foto pakai Adobe Photoshop kan saling terkait tuh, jadi gampang kan. Kalau Corel nggak tahu, saya bukan pengguna Corel, nggak tahu Corel kalau mau bikin motion dari Corel gimana, nggak tahu saya, apakah harus di export ke PNG dulu atau gimana. Nanti mungkin ada sesi desainer grafis menggunakan Corel nanti mungkin. Mas Ratu jadi narsumnya. Boleh. Nih, ada lagi Mas. Itu paparan sama presentasinya pakai AI juga buatnya? Enggak. Ya gambarnya iya dari AI, tapi paparannya dari PowerPoint. Kalau gambarnya iya jelas dari AI yang gambar-gambarnya, ilustrasinya. Tapi kalau paparan tulisannya dari PPT. Oke, ini lagi ada tanya. Rekomendasi akun-akun medsos yang wajib di-follow buat inspirasi desain atau buat cuci mata aja? Ya Arif Nur Rahman lah jelas. Itu bukan akun desain, itu akun shit posting. Jadi jangan cari desain di situ. Nggak pernah pakai itu. Yang aku follow cuman orang-orang yang aku kenal aja, sama cewek-cewek biasanya. Jadi yang saya follow itu antara punya gambar bagus atau cewek-cewek cakep biasanya. Jadi saya nggak punya rekomendasi akun yang punya yang bagus-bagus. Jadi kalau di DJP ya di Kementerian ya saya follow Panda tuh, bagus tuh, keren tuh gambarnya kan. Fitrah juga keren tuh gambar-gambarnya. Terus apa lagi ya, banyak sih. Tapi saya nggak pernah mengambil ide dari mereka, karena jauh beda antara stylenya mereka dan style saya sih. Jadi nggak jadi inspirasi saya kembali ke Freepik dan Shutterstock. Sumber inspirasi saya nggak ada medsos saya untuk hura-hura aja. Ada lagi ya? Lama bukannya. Ini ada tanya, dulu waktu sekolah dulu katanya tidak boleh mendekatkan warna yang tabrakan, misal biru dan merah. Itu masih berlaku nggak ya? Kayaknya enggak. Biru merah banyak tuh, Pertamina biru merah Pertamina. Terus apa tuh biru merah tuh, mana tuh perusahaan banyak lah biru merah. Tapi selama kamu bisa mengkombinasikan dengan baik sih oke aja menurut saya. Malah seneng biru dan merah. Jadi bukan sebuah larangan yang saklek, itu nggak bisa digabungkan. Nyata-nyatanya bisa jadi bagus perpaduan warna itu gitu, selama mengkombinasikan dengan baik. Atau jangan pakainya mungkin biru dan merah di mentok kiri, mentok kanan semua, itu jadi terlalu vivid, mungkin jadi agak norak gitu kan. Tapi biru merahnya pakai biru merah yang agak-agak warnanya agak-agak pastel dikit lah, jangan terlalu vivid warnanya, mungkin enak biru merah itu. Gitu. Oke, ini lagi Mas. Kenapa default font DJP DIN?
itu karena dikasih sama apa namanya, dulu kan DJP kan punya ini, pas bangun branding kan kita nggak bangun dari internal sendiri kan, kita menggunakan konsultan namanya Mark Plus, dan Mark Plus itu dan Fondin itu atas rekomendasi dari Mark Plus, entah dan mereka kan mungkin sudah punya banyak apa namanya itu kajian atau banyak survei gitu, mungkin dia berdasarkan itu mungkin ya DIN itu mungkin entah DIN jarang dipakai oleh instansi sebelah atau instansi lain di kementerian atau mungkin apa pertimbangannya apa saya nggak tahu, tapi yang jelas DIN itu adalah diberikan oleh konsultan branding kita, bukan dari internal kita. Itu. Fondin nggak bakalan kena copyright kan Mas? Ya, saya beli copyrightnya, jadi selama kamu orang DJP ya mungkin anggap aja itu dari kantor pusat. Anggap aja itu karya dari kantor pusat yang bikin, karena saya yang bikin gitu kan. Kalau untuk dibuat kamu buat karya komersil ya itu kamu yang menanggung sendiri. Tapi kalau untuk DJP ya selama kamu pakai untuk karya DJP kan anggap aja itu saya yang bikin kan, saya yang punya lisensinya. Ini sekalian jangan lupa follow Imagitection ya buat untuk informasi ya, after office session. Biar zaman kalah ini jangan kalah sama akun-akun. Oke, masalah baru masuk, nanti kalau yang udah telat bisa nonton lagi siaran ulangnya di Imagitection. Jangan lupa subscribe di YouTube-nya ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan ke Zoom group chat. Dipersilakan. Lagi nggak sebelum waktu buka nih, tinggal berapa menit lagi nih? 15 menit lagi. Besok kalau mau tanya-tanya tentang freelancing, itu besok hari Selasa tuh katanya Bang Fadli tuh mau bikin materi tentang mencari dolar di Fiverr tuh. Oh iya, sekalian iklan nih. Besok ada after office session, topiknya how to monetize your skill. Woi. Speakernya Bang Fadli, ada moderatornya Mas Nanda. Itu nanti jam 16 waktu Indonesia Barat ya. Nanti link pendaftaran bisa dicek di Imagitection. Langsung dicari aja IG Imagitection, diklik linknya di sana, daftarnya. Itu gratis ya semua ya, gratis. Gratis sebelum masuk ke ruang guru nanti, kalau ada ruang guru mahal nih, Fadli mahal loh di ruang guru itu nanti. Ring gratis. Nah, ini ada Mas Nanda muncul. Udah mau azan berarti, kalau dia muncul udah mau azan. Habis buka. Oh, habis buka ya Mas. Pantesan mulutnya basah. Oke. Ya, ada Mungkin lagi cukup nih. ya. Cukup. Mungkin cukup ya. Yang Fiverr udah. Yang Bang Fadli. Udah. Besok jam 16 waktu Indonesia Barat. Link di IG Imagitection bisa dicek dan langsung di-follow, jangan lupa Imagitection. Untuk siaran ulang bisa dicek di YouTube Imagitection, di-subscribe. Banyak juga ilmu-ilmu yang lain di sana kayak video, drone dan lain-lain bisa dicek di sana semua. Udah di-upload juga.